Perkenalkan, saya Ramarian Sasaputra dengan NIM 05201959. Prodi Sistem Informasi UPDJ Bandar Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu mempraktikkan simulasi pembuatan jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita ke praktek simulasinya ya. Pertama kita buka terlebih dahulu yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi di soal yang pertama kita diminta untuk menjalankan 4 buah komputer dan 1 switch ya. Switch, kemudian komputer itu pada device ya, dan ini PC. PC yang pertama, tadi PC-nya ada 4 ya. Ini PC kedua, ini PC ketiga, dan PC keempat. Kita susun seperti ini biar terlihat rapi ya. Oke, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kita klik yang connection ini, kemudian kita pilih kabel track karena ini berbeda perangkat ya antara PC dan switch. Kita klik PC-nya, kemudian kita pilih fast Ethernet 0 ini, kemudian kita sambungkan ke switch-nya, yaitu portnya yang 1 ya. Biar tidak kelamaan kita tekan kontrol, kemudian kita klik kabelnya ya. Kita hubungkan sesuai dengan urutannya ya, PC 3 kemudian PC 4. Oke, nah ini lampu yang kuning ini ya, atau jingga ini, itu menandakan perangkat itu sudah terhubung namun masih mengidentifikasi seperti itu. Jadi kita tunggu saja sampai berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau tandanya sudah terhubung atau sudah terkonfirmasi dengan switch-nya ya. Seperti itu, kita atur seperti ini. Oke, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, berarti di sini kita klik PC yang pertama, kita setting IP-nya ya, masuk ke desktop, kemudian ini IP konfigurasi kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang static ya. Kita masukkan halaman IP-nya 192.168.1.2. Oke, untuk subnet masknya tidak usah, kemudian di default gateway-nya juga tidak usah, dan DNS-nya tidak usah. Lanjut ke PC yang kedua. Di PC yang kedua sama ya, yaitu 192.168.1. Tadi sudah 2, di sini berarti titik 3. Kita lanjut ke PC yang nomor 3. 192.168.1.4. Itu 192.168.1.5. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat atau mengkonfigurasi IP-nya ya, masing-masing komputer ini. Sekarang kita coba melakukan ping ya. Di soal yang tadi kita disuruh ping dari beberapa PC ini ya. Coba kita ping PC yang nomor 2. Jadi IP-nya 192.168.1.3 ya. Oke, berhasil ya. Dia akan membalas dengan mereplay. Ya, di sini sudah replay ya. Berarti bisa.
Coba kita ping PC yang nomor 3, 192.168.1. Tadi 3 berarti ini yang 4. Nah, oke, bisa ya. Dari PC 1 ke PC 2 dan ke PC 3 itu bisa. Coba kita dari PC 4 ya. Kita coba dari PC 4 ke PC 1. 192.168.1.2. Enter. Oke, replay sudah bisa ya. Oke, soal yang pertama sudah selesai. Kita lanjutkan saja ya. Soal yang nomor 1 ini kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Tinggal kita tambahkan yaitu sebuah server HTTP. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita bisa klik yang connection. Kita cukup klik ini bisa dia. Ini nanti akan otomatis menyambungkan karena ini berbeda perangkat. Jadi kita cukup menggunakan ini saja, nanti dia bisa. Oke. Kemudian kita setting ini ya, HTTP server ya, server HTTP, server HTTP. Kita klik, kemudian kita masuk ke desktop, kita setting IP-nya, static juga ya. Kemudian di sini kita masukkan 192.168.1. Nah, untuk satunya ini kita samakan dengan IP klien ya. Jadi kalau di sininya 1, di klien juga harus 1. Kalau di sininya 0, di klien juga harus 0 seperti itu. Kemudian titik kita bikin 99. Oke, untuk settingan IP-nya sudah. Kita lanjut ke settingan service di HTTP ya. Di sini HTTP-nya sudah on, yang bisa diakses oleh si klien atau si 4 PC ini. Nanti mereka bisa mengakses file ini. Nah, di sini sedikit kita rubah ya di indeks HTML-nya saja. Di sini kita bisa edit. Kemudian di sini kita bisa ganti ya. Serah dengan teman-teman yang mau diganti apa. Di sini saya ganti dengan nama saya ya. Rama Com gitu aja ya. Oke. Kemudian bisa kita save. Lalu yes. Nah, server HTTP-nya cukup seperti ini saja kita settingnya. Kemudian kita close saja. Nah, coba kita untuk kita akses web browsernya. Kita masuk ke web browser HTTP. Kita klik saja. Ini sama saja kita seperti mengunjungi sebuah web gitu. Nah, oke. Ini ya bisa ya. Coba kita masukkan IP servernya tadi. 192.168.1.99. Lalu kita enter. Nah, bisa ya. Ini yang kita edit tadi yaitu Ramacom di indeks HTML tadi. Nah, PC 1 bisa ya. Coba kita ke PC 2. Ini halaman PC server HTTP-nya 92.168.1.99. Enter. Oke, PC yang 2 bisa ya. Ini Ramacom. Kita lanjut ke PC 3 ya. Karena tadi dimintanya semua PC-nya harus terhubung, harus bisa mengakses server HTTP. Jadi kita coba satu-satu ya, walaupun ini sedikit lama ini. Oke, sudah masuk teman-teman. Masukkan IP-nya. Oke, PC yang 3 bisa juga ya mengakses di server HTTP-nya. Coba kita close. Untuk yang PC 3 sepertinya tidak perlu ya karena terlalu lama. Harusnya sih bisa karena ini ketiga-tiganya sudah bisa semua. Kita lanjut saja ke soal yang nomor 3. Buat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP. Nah, ini kita bisa lanjutkan soal yang nomor 2 ini ke nomor 3. Jadi kita buat satu server lagi yaitu server DNS. Oke, di sini kita klik device. Kita tambahkan saja di sini server DNS-nya. Sama seperti tadi kita menggunakan connection. Oke, menggunakan kabel strike ya ini ya. Oke, kita tunggu sampai dia terhubung. Di sini sudah terhubung ya servernya. Kita beri nama terlebih dahulu yaitu server DNS. Oke. Lanjut kita setting server DNS-nya ya. Kita klik saja. Kita setting IP-nya, masuk ke desktop. Oke, di sini kita masukkan halaman IP-nya. 192.168.1.
68 titik tadi 1 ya. Oke, 1. Kemudian di sini tadi untuk server HTTP-nya yaitu 99, kita buat 100 ya di sini. Kemudian untuk DNS servernya, nah di sini DNS servernya kita tambahkan ya alamat IP-nya, biar nanti klien kita atau PC-PC ini bisa mengakses si server DNS-nya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu setting service. Nah di sini HTTP-nya tidak perlu kita setting lagi ya, karena ini sudah di default. Yang kita setting yaitu di DNS-nya agar bisa mengakses si server HTTP ini. Jadi fungsinya DNS ini untuk mengakses si server HTTP ini tidak perlu menggunakan halaman IP lagi. Jadi kita cukup menggunakan yang namanya domain name server. Nah, jadi di sini kita beri nama agar nanti kita mengaksesnya tidak perlu masukkan halaman IP lagi. Kita contohkan nama saya saja ya, rama.com, seperti itu. Nah, untuk addressnya ini atau alamat IP-nya ini kita arahkan ke alamat si server ini, server HTTP ini, seperti itu. Tadi IP-nya 192.168.1.99 ya tadi alamat IP-nya. Oke, kemudian gimana tadi? Kemudian kita add ya. Nah, udah ya. Untuk setting di server DNS-nya cukup seperti ini saja. Kita close. Nah, agar klien ini bisa mengakses si server DNS, kita setting juga di alamat IP-nya, di alamat DNS servernya. Kita masuk ke setting IP lagi. Nah, di sini ya DNS server. Nah, di sini kita masukkan IP si server DNS 192.168.1.100 ya. Ini kita copy aja. Cukup setting di DNS servernya aja ya. Kemudian juga kliennya. Nah, kita setting dengan aplikasi. Seperti itu saja. Agar mereka bisa mengakses si server DNS-nya. Kita masukkan halaman IP DNS server. Di sini terakhir. Oke, setelah kita sudah setting semua IP-nya ya, agar bisa terhubung ke server DNS ini, coba kita lakukan ping ya, kita kunjungan ke web browsernya. Berbeda dari yang HTTP server tadi, kita menggunakan halaman IP. Nah, di sini kita menggunakan domain name servernya atau namanya yang kita buat tadi ya. Oke, sudah ya. Coba kita masukkan tadi domain name servernya atau namanya rama.com. Bismillah. Kita tutup dulu. Hostname, sepertinya salah ya. Apa kita salah tadi masukkan IP-nya? Coba kita cek dulu ya. Salah, coba apa yang salah dulu. Oh, tadi kenapa error ya? Karena kita lupa untuk meng-on-kan si DNS-nya ya. Oke, coba kita ulangi. Kita masuk lagi ke PC-nya. Oke, coba kita masukkan lagi nama domainnya. Nah, bisa ya teman-teman ya. Tadi karena DNS-nya belum kita on-kan, jadi dia tidak terhubung ya. Tidak bisa karena DNS-nya ya belum on.
Coba kita ke PCP 4 deh. Coba ke PCP 4. Oke. Ini untuk PC yang nomor 4 ya. Kita masukkan domainnya. Oke, bisa ya kawan-kawan ya. Ini Rama.com. Soal yang nomor 3 sudah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini lebih banyak ya. Oke. Satu server. Satu server. Kemudian satu buah switch. Oke, benar ya. Namanya ilcom.com, kemudian DNS server. Yang ini ilcom.com. Kemudian ini server DNS. Server DNS. Oke, kita buka dulu. Kemudian kemudian satu buah switch lagi ya. Sini. Ya, isi ada server. Kita buka. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah buat topologinya. Lalu kita setting, kita beri dulu label ya, agar tidak terlalu pusing nanti. Kita kasih dulu IP-nya. Ini IP. Ilcom.com. Gitu ya. Nah, ini biar memudahkan kita saja ya, karena sudah terlalu banyak, jadi tidak mungkin kita mengingatnya satu-satu. Ini kita beri IP 192.168.0.1. Lanjut gateway-nya ya. Gateway-nya 192.168.1.99. Seperti itu ya. Ini kita nolkan saja. Kemudian DNS-nya, DNS 192.168.0.2. Kita beri 2 ya. Oke. Yang sudah kita geser ke sini. Oke, ini kita beri label. Kemudian ini kita copy. Ini di sini kita ganti. Ada 1, nanti 2. Jadi ini tidak usah. Oke. Kita copy lagi. Artinya jadi 3. Oke, lanjut kita labelin yang lainnya lagi. Di sini kita beri 1. Dan ininya kita ganti ya, jadi 1. Gateway-nya juga kita ganti. Isinya
namanya kita ganti satu. Untuk DNS nya tidak perlu ya, karena ini server utamanya ya, DNS nya. Oke, setelah kita sudah kasih label semua ya, kita lanjut setting server. Masuk ke alamat IP, masukkan IP-nya 192.168.0.1. Subnet mask tidak perlu. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya itu 99. Kemudian DNS-nya itu 2. Ini kita setting di bagian HTTP ini. Di sini kita beri nama agar menandakan ini server Ilkom. Jadi kita beri nama Ilkom di sini. Ilkom. Oke, seperti itu. Kemudian kita save. Yes. Oke, untuk settingan di server Ilkomnya sudah. Kita lanjut setting di PC-nya. Untuk PC ini kita setting di bagian IP-nya saja ya. 192.168.0.3 seperti ini. Kemudian gateway-nya 99, kemudian DNS-nya 2. Oke, sudah ya ini. Sebentar kita beri nama dulu ya PC-nya. PC 0. Nih, lanjut kita setting di server pendil.com. Setting ke alamat IP-nya ya, stop sini. Untuk IP-nya itu 1 ya, 1.1. Dia gateway-nya 1.9. Untuk gateway-nya sama ya, gateway-nya tidak perlu diganti. Kemudian service-nya kita masuk ke HTTP, kemudian kita edit pendilcom.com. Oke, seperti ini. Dan kita save. Oke, sudah ya. Untuk server DNS-nya kita setting terakhir. Satu titik 2. Begitu ya, 192.168.1.9 sudah. Untuk gateway-nya sama ya. Oke, sudah kita setting. Kita lanjut setting server DNS-nya. Gateway-nya 2. Oke, kemudian kita masuk ke service. Nah, di sini kita setting DNS-nya ya. Jadi tidak perlu kita setting di HTTP-nya karena sudah di default. Nah, di sini kita setting ini ya, nama domainnya ilkom.com dan addressnya 192.168.0.1. Ini untuk si Ilkomnya. Di sini kita on kan, jangan sampai seperti tadi ya. Kemudian kita on kan, kemudian kita add. Oke, kita tambahkan lagi untuk si pendil.com. pendilcom ya, pendilcom.com. IP-nya 192.168.1.1. Ini kita add.
Oke, sudah ya. Terus seperti ini untuk server DNS-nya. Kemudian kita setting ini ya, bagian routernya ya, agar bisa mengakses semua ini ya. Kita setting di sini, kita masuk. Kemudian di config, kemudian masuk ke fast ethernet 0. Di sini kita masukkan gateway-nya ya. Yaitu di sini gateway-nya 192.168.0.99. Jangan lupa centang on. Kemudian ethernet satunya kita masukkan si gateway-nya ini ya, 192.168.1.99. Oke, bagian rootnya cukup seperti ini saja ya. Oke, ini sedang proses menghubungkan ya. Seperti itu. Kita ping dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita ganti dulu PC 1 ke PC 2. Coba ping dari PC 1 ke PC 2, 192.168.1.2. Kita tunggu. Sebentar, ini request import terlebih dahulu. Dulu ya. Sebentar. Oke, tadi masalahnya di routingnya ya, di bagian itu config IP-nya. Makanya dia tadi timeout ya. Coba kita ping lagi dari PC 1 ke PC 2 ya. Tadi timeout. Kita masukin lagi ping dalam IP-nya 192.168.1.2 ya. Oke, tadi timeout ya, sekarang sudah bisa, sudah replay. Coba kita lakukan ping dari PC 2 ke PC 1. Ping 192.168. Oke, bisa ya, dari PC 2 ke PC 1 itu bisa. Selanjutnya kita coba akses web browsernya. Tadi soalnya minta ping dari PC 1 ke PC 2. Sudah bisa ya tadi ya, dari PC 1 ke PC 0 ya, bisa. Ke PC 2, bisa ke PC 2 bisa. Kemudian buka web browser PC 1, pastikan halaman welcome.com harus terbuka. Oke, kita masuk ke PC 1. Kita akses. Oke, sudah terbuka ya PC 1-nya ya. Lumayan lama kawan-kawan. Oke, kita masukkan domainnya welcome.com. Oke, bisa ya, dari PC 1 mengakses web browser welcome.com sudah muncul. Lanjut ke PC yang kedua untuk mengakses ke pendil.com. Oke, dan pendil.com. Oke, bisa ya, dari PC 2 nya mengakses
di server pendil.com. Seperti itu. Coba kita akses pendil.com. Oke, bisa ya. Dari PC 2 mengakses ke ilkom.com bisa ya. Coba sebaliknya, walaupun ini agak lama ya, tapi tidak apa-apa, kita coba. Coba kita masukkan domainnya pendilkom.com. Oke, bisa ya teman-teman, dari PC 0 atau PC 1 ke servernya pendilkom.com pada jaringan yang nomor 2. Ini jaringan yang satu yang Telkom, ini pendilkom yang jaringan duanya. Oke, untuk soal nomor 4 sudah selesai ya. Soal yang pertama sudah selesai, 2, 3, dan ini yang terakhir yang soal nomor 4. Oke, mungkin itu saja ya dari saya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.